Haleluya, puji Tuhan. Kembali kita jumpa Jemaat GBI Efrata Luk dalam doa malam, acara Gema Rohani malam hari ini. Dan semua kita pasti diberkati oleh Tuhan dengan pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Mari jemaat, kita semua datang kepada Tuhan dan siapkan hati kita untuk sama-sama kita memuji menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang baik. Kembali kami malam hari ini ada di hadirat-Mu. Kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Sebelum kami akan membaringkan tubuh kami di sepanjang malam hari ini. Amin. Terlebih dahulu kami datang kepadamu lewat pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Biar kiranya semua jemaat akan diberkati oleh Tuhan. Setiap doa-doa yang kami sampaikan menjadi doa yang didengar oleh Tuhan. Dan pasti semua akan ditolong oleh Tuhan. Terpujilah Engkau, karena Engkau adalah kami yang tidak pernah terbatas untuk menolong dan menjamah kami semua. Dalam nama Yesus kami mulaikan acara doa malam. Haleluya, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Amin, amin. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, amin, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sembah Tuhan. Semua jemaat masuk dalam hadirat Allah.
terbatas. Haleluya. Yesus yang ajaib, tak terbatas kuasa-Mu. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu ya Tuhan, atas kuasa-Mu yang besar, atas kuasa-Mu yang nyata bagi kami. Segala puji bagimu, Oh, segala hormat, pujian. Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Oh, Terima kasih Tuhan. mulia, mulialah Terima nama. kasih Bapa. Sungguh nyata kasih dan kuasa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata bagi kami orang yang percaya. Haleluya. Glory bagi Engkau, Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Oh, Segala kemuliaan bagi amin. Terima kasih. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Oh amin. Dan ajaib Yesusku. Besar, amin, haleluya. Oh, Engkau Allah kami yang besar. Kami menyanyi bagi Engkau atas kebesaran. Oh, ajaib Yesusku besar. Oh, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Amin, haleluya, haleluya. Engkau Allah kami yang ajaib, Engkau Allah kami yang besar. Oh, selamanya besar dan ajaib Yesusku. Oh, Haleluya. Allah kami yang ajaib, Agungkan Tuhan yang besar. Engkau Allah kami yang dahsyat. Amin. Yang ajaib. Engkau Allah kami yang hebat, Engkau Allah kami yang luar biasa. Ajaiblah Tuhan. Amin, 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 amin. Segala kemuliaan hanya Oh, bagi-Mu. Segala bagi. puji bagimu. Amin, Segala amin. kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Glory bagi Allah yang namamu. besar. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesus. Amin, 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 amin. Terima Allah kasih. yang besar yang kita agungkan. Amin, amin. Allah kuasa
kami akan mendengarkan Amin, amin, amin. berita sukacita, Terima kasih. berita firman Tuhan Haleluya. yang dapat memberikan kekuatan bagi iman percaya selama kita mengiring Tuhan di dalam dunia ini. Amin, amin. Kami sangat butuh firman-Mu Tuhan, Terima yang kasih. dapat menuntun perjalanan hidup kami, Terima sehingga kami kasih, akan Bapa. menuju kepada satu sasaran sorga yang Amin. benar untuk selamanya. Urapan Allah menyertai hamba-Mu Terima Tuhan kasih. dalam menyampaikan firman Allah. Jemaat semua diberkati oleh Tuhan. Kami duduk dengan tenang untuk dengar Terima firman kasih Tuhan. di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus. Yesus. Haleluya. Semua katakan Amin. haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom, puji Tuhan. Kekasih Tuhan, jemaat GBI Efrata, Luke yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Satu kesempatan lagi yang Tuhan berikan kepada kita untuk bisa bersama-sama walaupun di tempat yang berbeda. Kami berada di Pastori dan kekasih Tuhan, Bapak Ibu semua berada di rumah masing-masing. Tetapi itu tidak membatasi kebersamaan kita di dalam kita menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kita. Puji Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa waktu di mana kita bersama malam hari ini di dalam acara Gema Rohani, ini merupakan suatu anugerah Tuhan yang luar biasa. Kenapa saya katakan sebagai suatu anugerah Tuhan yang luar biasa? Karena pada waktu yang sama saat ini, ada orang yang tidak bisa melakukan seperti apa yang kita lakukan sekarang. Puji Tuhan. Nah, tidak berlama-lama untuk itu. Puji Tuhan. Saat malam hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-34 dan ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saya baca sekali lagi, Bapak Ibu dengarkan. Kemalangan orang benar banyak, koma di situ ya. Tetapi Tuhan melepaskan dia. Siapakah dia? Orang benar yang dikatakan tadi. Dari mana? Dari persoalan, dari kemalangan yang dialaminya. Puji Tuhan. Nah, itu firman Tuhan. Apa yang saya barusan saja sampaikan lewat pembacaan firman Tuhan, ini merupakan salah satu pernyataan dari Daud, dari tentunya beberapa pernyataan dia mengenai hidup berlindung pada Tuhan di bagian atas, di ayat-ayat yang di atas. Ada beberapa poin di sana disampaikan, bahkan setelah ayat ini pun Daud banyak menyampaikan hal-hal. Dan saya mau katakan kepada saudara, dari beberapa poin yang disampaikan oleh Daud, baik sebelum bacaan kita maupun setelah itu. Saya mau katakan kepada saudara bahwa sebetulnya Daud itu mengemukakan mengenai konsekuensi logis yang akan dialami oleh setiap orang percaya kepada Tuhan. Maksudnya konsekuensi logis adalah sesuatu yang dialaminya sebagai akibat. Begitu. Jadi kalau saya mau kasih contoh begini. Orang yang setia beribadah kepada Tuhan, datang beribadah ya, bersama-sama, di waktu jam doa dia datang bersama-sama dan sebagainya. Tidak hanya datang bersama-sama, tidak hanya kelihatan sama-samanya saja, tetapi tentunya dengan satu kesungguhan hati. Nah, orang yang datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati, lalu bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang lain, saya mau katakan kepada saudara, orang itu pasti diberkati. Nah, itulah yang saya maksudkan dengan konsekuensi logis.
Kalau saat dia datang, katakan saja, tubuhnya sakit, maka konsekuensi logis yang akan dialaminya adalah dia disembuhkan. Kalau waktu dia datang kepada Tuhan, dia dalam satu kebutuhan yang mendesak, maka konsekuensi logisnya adalah Tuhan memberkati, memenuhi apa yang dibutuhkan. Kalau saat dimana dia datang dalam kondisi hati yang susah, maka Tuhan menghiburkan dia. Konsekuensi logis itu yang saya maksudkan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi kita kembali kepada apa yang dikemukakan oleh Daud. Cuma mungkin ada sedikit tambahan walaupun tidak ada kalimat yang saya ucap ini di dalam ayat firman yang tertulis, yang ditulis oleh Daud. Seperti halnya begini, kalau saya katakan Daud menceritakan konsekuensi logis yang akan dialami oleh orang percaya. Sebagaimana contoh saya katakan yang jelas, Tuhan itu adalah tempat perlindungan di saat kita, siapa kita? Orang yang percaya, memerlukannya. Apalagi selain Tuhan menjadi tempat perlindungan, Tuhan sebagai penolong bagi kita di saat kita membutuhkan pertolongan. Apalagi Tuhan adalah jawaban atas setiap pergumulan, atas setiap seru doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Apalagi Tuhan melepaskan kita dari kesesakan atau dari satu himpitan hidup. Tuhan lepaskan kita dari semuanya itu. Kemudian apalagi? Tuhan adalah penyembuh di kala mana kita sakit. Intinya Tuhan adalah jalan keluar atas semua persoalan hidup kita. Sosok Daud adalah sosok yang tidak pernah habis kita bicarakan. Dalam sebuah ibadah di Hotel Permai, saya pernah menyinggung atau menyampaikan kalimat itu bahwa bicara mengenai Daud rasanya tidak ada habis-habisnya. Terlalu banyak hal yang Tuhan perbuat dan yang dialami oleh Daud. Dan itu dialami oleh Daud dalam banyak kesempatan di dalam segala waktu. Dari satu waktu kepada waktu yang lain, Daud mengalami campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan. Dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud pun mengalami campur tangan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dari satu situasi kepada satu situasi yang lain. Saudara, hidup Daud itu diwarnai dengan begitu banyak sekali perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saya lupa memberitahukan tema kita malam hari ini. Saya berikan tema kita malam ini. Persoalan kita adalah momentumnya Allah. Saya ulang, tema kita dalam renungan ini adalah persoalan kita adalah momentumnya Allah. Apa momentum? Momentum bisa saja kita maknai dengan saat yang tepat. Itu momentum. Atau bisa juga kita katakan momentum adalah kesempatannya Allah. Jadi persoalan kita adalah momentumnya Allah. Adalah saat yang tepat bagi Allah untuk membuktikan siapa Dia dan bagaimana Dia terhadap kita, orang yang percaya. Sebab di dalam Alkitab terlalu banyak sekali janji-janji Tuhan. Bagi siapa? Bagi setiap orang yang percaya. Banyak sekali janji. Dan Tuhan bertanggung jawab atas setiap janjinya itu. Dalam kesempatan yang lain juga saya pernah berkata bahwa di setiap janji Allah, integritas Allah ada di situ. Artinya Allah mempertaruhkan seluruh
seluruh hidupnya, di setiap janjinya. Jadi dalam satu janji yang Tuhan berikan kepada kita, seluruh integritasnya ada di situ. Tuhan bertanggung jawab untuk setiap janji. Oleh karena itu saya terlalu berani berkata kepada siapapun, kekasih Tuhan yang mendengar renungan yang saya sampaikan malam hari ini. Saya terlalu berani berkata bahwa tidak akan pernah ada satu janji yang Tuhan berikan kepada kita meleset. Tak pernah ada satu janji yang Tuhan sampaikan diingkari. Tidak pernah ada. Bahkan bahasa yang sering saya gunakan, satu janji Allah itu berlaku beribu-ribu kali digenapinya. Kalau kita 1000 janji, satu yang kita genapi. Mungkin untuk satu yang kita genapi pun ada sedikit unsur terpaksa. Kita sudah terlanjur katakan sesuatu kepada Tuhan, tapi ujung-ujungnya kita tidak melakukannya. Saya ingat ada orang Sangir, suku saya. Dia katanya ada di laut. Ini cerita saja. Dia ada di laut dan tiba-tiba saja dia sementara memancing, tidak dapat ikan dia. Ya entah dia ngapa-ngapain, nyanyi-nyanyi kecil, bergumam. Ombak datang. Rupanya di hatinya ini tanpa ada yang tahu, tapi Tuhan saja yang tahu. Dia mulai tidak terima kenyataan. Sudah sekian jam cari ikan, tidak ada yang didapat. Dan akhirnya dia mulai berkata di dalam hati, Tuhan, mana janjimu? Bilang maha kuasa, saya turun ke sini melaut, sudah berdoa, tapi kok tidak ada satupun ekor yang bisa saya tangkap. Jadi sudah mulai ada, tiba-tiba ombak mulai besar karena angin semakin kencang. Dan dia katakan kepada Tuhan, kalau Tuhan hentikan ombak ini, hentikan badai dan ombak ini, saya pulang, saya akan persembahkan 1 ekor sapi ke gereja. Akhirnya angin mulai redah, ombak pun mulai teduh. Dia bilang, Tuhan, kambing saja ya. Angin bertiup lagi. Angin bertiup, ombak pun makin jadi. Dia bilang, Tuhan, sapi. Tadi cuma baku sedu. Tadi bercanda saja. Baku sedu saja. Sapi. Redah lagi. Ya. Begitu redah lagi, dia sudah semakin hari semakin dekat ke darat. Dia bilang, Tuhan, ayam ya. Tadi kan dia kasih turun kambing, sekarang dia kasih turun ayam saja ya. Angin kencang lagi bertiup. Perahunya mulai terbawa lagi ke dalam. Dia bilang, sapi. Oke, angin redah lagi. Angin redah lagi. Dan laut menjadi teduh lagi. Akhirnya makin hari, makin dekat. Dan dia melompat di air yang mungkin hanya sampai di pusar saja. Dan begitu dia turun, kakinya menginjak pasir, dia lari ke darat, dia bataria. Dia bataria bilang begini, Tuhan, tadi cuma baku sedu. Saudara, sudah janji bilang mau kasih sapi. Akhirnya dia kasih turun, bilang mau kasih kambing. Dia kasih turun lagi, mau kasih ayam. Begitu dia tiba di darat, dia ingkari semua itu. Dia bilang, tadi cuma baku sedu. Waktu dia pulang, sekitar 100 meter, dia lihat, kok seperti ada rumah yang menyala terbakar. Dia santai sambil berpikir, rumah siapa yang terbakar ya? Dia berpikir begitu. Makin dekat, ternyata yang terbakar adalah rumahnya sendiri. Nah, ada yang aneh di sini. Biasanya kalau kita melihat rumah kita terbakar, kita tergopoh-gopoh. Orang sini bilang apa? So terburu-buru, orang lari, mau cari air untuk selamatkan, mau padamkan api. Kenyataannya tidak. Si Ungke ini, Sangir ini, dia tidak lari menyelamatkan rumahnya, mau siram karena memang sudah bakar habis. Dia cuma berdiri sambil polo dada. Kalau dia lihat ke atas, dia bilang, Tuhan, coba persoalan di laut, jangan bawa-bawa ke darat. Nah, inilah manusia. Berjanji, ingkar. Itu cerita.
yang ada makna yang kita dapat. Saya katakan di setiap janji Tuhan, integritas Allah ada di sana. Jadi saya ulang bagi semua jemaat GBI Efrata yang mengikuti siaran ini, percaya di setiap janji yang saudara tahu yang datang dari Tuhan, Tuhan pasti menggenapinya. Tidak ada janji yang akan diingkarinya. Daud katakan kemalangan orang benar banyak, tapi Tuhan melepaskan dia dari semua itu. Daud tidak hanya bicara tentang orang lain, tapi dia bicara tentang pengalaman hidupnya. Saya katakan bicara tentang Daud, bicara tentang dua sisi kehidupan. Di satu sisi, kita tahu Daud seorang yang diberkati melimpah secara jasmani. Tapi di sisi yang lain, kita juga tahu Daud seorang yang penuh dengan pergumulan dan persoalan hidup. Nah, untuk persoalan demi persoalan atau pergumulan hidup itulah saya katakan Daud banyak sekali mengalami campur tangan Tuhan. Ketika Daud berkata kemalangan orang benar, itu sebetulnya menyatakan bahwa dia pernah mengalami kemalangan dalam bukan hanya beberapa kali, tetapi banyak kali. Tapi dalam setiap terjadinya kemalangan, dalam setiap datangnya persoalan yang Daud alami, selalu saja ada jalan keluar yang datang dari mana? Dari Tuhan. Tuh saudara, Tuhan pun akan memperlakukan sama. Tuhan kita bukanlah Tuhan yang melihat wajah. Tuhan kita tidak melihat warna kulit. Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat latar belakang tingkatan sosial kita, latar belakang pendidikan kita. Tidak. Siapapun saudara, serendah apapun pendidikanmu, atau taraf kehidupan ekonomi saudara, di mata Tuhan kita sama. Asalkan kita mau percaya saja akan setiap janjinya, maka kita pasti akan mengalami penggenapan janji daripada Tuhan itu. Kemenangan demi kemenangan Daud alami ketika dia mengalami persoalan. Itu untuk pribadi Daud. Masih ada banyak contoh pribadi-pribadi lain yang mengalami bagaimana persoalan mereka justru menjadi momentumnya Allah. Saya tidak mengambil contoh-contoh yang asing bagi Bapak Ibu. Kita ambil saja Musa. Persoalan mereka ketika dia menjadi pemimpin atas Israel, saat mereka lepas dari Mesir setelah 10 tulah berlangsung, persoalan pertama yang dihadapi, yang dialami oleh Musa sebagai pemimpin adalah ketika perjalanan mereka terhalang oleh Laut Teberau. Saudara, ini persoalan. 3 jutaan orang ada di atas pundak Musa. Dan ketika itu mereka mulai bersungut. Secara pribadi sebagai manusia, Musa tentunya juga berpikir, saya tidak bisa memberikan jalan keluar kepada sekian juta orang. Tetapi karena Tuhan yang memanggil Musa, saya percaya ada keyakinan, ada iman di hati Musa, bahwa Tuhan pasti berikan jalan keluar. Dan betul, Tuhan katakan, Musa, apa yang ada di tanganmu? Dia berkata tongkat. Tuhan bilang, angkatlah tongkat itu di atas laut. Belahlah laut itu. Hanya butuh keyakinan dan ketaatan. Maka akhirnya kuasa Tuhan pun dinyatakan. Laut Teberau terbelah menjadi 2. Persoalan kita menjadi momentumnya Allah. Tuhan membuktikan kuasanya justru melalui persoalan yang mereka alami. Sama dengan kita juga. Kita tidak mengalami Laut Teberau seperti yang ada di sana. Secara fisik kita tidak menyeberang lautan lagi, tidak. Tapi ada lautan dalam bentuk yang berbeda, yang justru lebih ganas daripada Laut Teberau. Itulah persoalan. Tidak menutup kemungkinan saat ini ketika saudara sedang dengar renungan ini, saudara sedang berada di dalam laut persoalanmu. Tapi dengar, saudara sedang berhadapan dengan laut yang sedang menghadang engkau di depan. Dengar, kalau Laut Teberau dibelah oleh Tuhan, maka persoalan saudara bagai Laut Teberau juga akan dibelah oleh Tuhan. Saudara pun akan berjalan di dalam persoalan. Dan ingat, orang Israel tidak selamanya ada di dalam Laut Teberau itu, di dalam kekeringan. Mereka melewati Laut Teberau. Kita pun sama.
Kalau hari ini, saat ini kita sedang mengalami laut Tiberau dalam artian persoalan, kita sedang berada di dalam, kita tidak selamanya di sana. Kita akan meninggalkan Tiberau itu. Kita akan meninggalkan laut itu. Kita meninggalkan persoalan itu. Artinya kita lepas, kita menang atas persoalan. Masih ada persoalan-persoalan yang lain yang dialami lagi oleh oleh Musa maksud saya. Banyak persoalan. Ketika Yosua harus memegang tongkat estafet kepemimpinan untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Sama. Yosua pun harus berhadapan dengan sungai Yordan. Persoalannya sama. Kalau tahu Musa, laut Tiberau, air. Ketika Yosua akan memimpin, persoalan pertama air juga, sungai Yordan. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan. Laut Tiberau Tuhan belah. Sungai Yordan pun Tuhan belah. Artinya apa? Yosua dan Musa dua pribadi yang berbeda. Saya dengan Bapak Ibu pribadi yang berbeda. Kalau saya ditolong Tuhan, Bapak Ibu juga pasti ditolong Tuhan. Saya mau bersaksi. Mungkin baru hari ini dan kali ini, secara terbuka saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa beberapa waktu yang lalu, katakan saja sebulan ke belakang, tanggal 5 ya, tanggal 5 Januari mulai, anak saya terpapar COVID-19. Tidak banyak yang tahu. Dari satu berkembang, singkat cerita, di pastori kami di Surabaya ada 14 orang. Dan dari 14 orang, 9 yang kena corona. Memang hanya sebatas hilang penciuman, makan tidak ada rasa, jadi tidak sampai seperti orang bagaimana. Hanya sebatas itu. Tapi begitu dites PCR, jadi bukan hanya rapid test tapi PCR-nya, itu positif semua. Sehingga yang 9 tinggal di pastori, yang lain keluar rumah. Harus cari tempat. Tapi puji Tuhan, makanya malam ini saya berani menceritakan, karena Tuhanku hidup. Tuhan yang membelah laut Tiberau. Tuhan yang sudah belah laut juga yang tengah kami alami sebulan kemarin. Bahkan beberapa waktu ini. Akhirnya semua 9 orang, anak-anak saya, bahkan cucu, dan ada pengerja, semua saat ini sudah mengalami keadaan yang baik. Bahkan sudah 2 kali mengalami tes PCR. Semuanya sudah negatif. Haleluya. Persoalan kita adalah momentumnya Allah. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan janjinya. Karena sekali Allah berjanji, Tuhan bertanggung jawab atas janji itu. Hanya satu kuncinya, tetap percaya, jangan ragu, jangan bimbang. Bapak Ibu yang saat ini berada di rumah, apapun keadaan saudara, saya mau berani katakan, dengan iman percaya saudara, sakit saudara disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara yang susah dihiburkan di dalam nama Yesus. Saudara yang mengalami jalan yang buntu dibukakan di dalam nama Yesus. Saudara yang sedang mengalami satu kondisi yang sangat pahit dalam hidup saudara, bagaikan air di mana Tuhan akan pulihkan dan ubah menjadi manis. Tidak ada satu kondisi dan situasi yang buruk yang akan selalu buruk. Tidak. Bahkan Tuhan mengubah yang buruk menjadi baik. Bahkan dalam satu ayat yang lain mengatakan, dalam satu ungkapan yang lain maksud saya, kalau kita mungkin ada di lembah air mata, Tuhan bisa ubah menjadi tempat bermata air. Jadi air mata Tuhan bisa ubah menjadi mata air. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ingat, persoalan kita adalah momentum bagi Allah. Jadi pada waktu kita mengalami persoalan, tentunya kita tidak minta, kita tidak cari, kita tidak buat. Tapi saat dimana kita mengalami persoalan, ingat bahwa itu adalah momentumnya Allah. Berarti ini kesempatan juga untuk kita dapat melihat dan mengalami campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
betapa dalam kasih-Mu. Mari jemaat kita nyanyi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi janji-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Amin, haleluya. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan dan ku tahu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari kita sembah Tuhan. Kita akan akhiri doa malam hari ini. Mari kita sembah Tuhan, bersyukur. Firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa, firman Allah yang begitu indah malam hari ini. Di tengah menghadapi persoalan masalah, ada Yesus beserta dengan Benar, amin, amin. Yesus tidak pernah tinggalkan saudara dan saya. Yesus ada bersama-sama dengan kita menghadapi persoalan masalah. Ada yang sakit pasti dijamah di sebelah Amin, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Syukur bagi-Mu, amin. Sungguh kuasa-Mu nyata bagi kami, orang yang percaya. Terima kasih Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Amin. Yesus tidak pernah tinggalkan. Yesus tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Yesus tidak pernah, sambil kita angkat kedua tangan kita. Yesus Amin. tidak Dan pernah akhiri doa kita. Haleluya. tinggalkan. Oh, Yesus tidak pernah tinggalkan anak-anak yang dicintanya. Tuhan Yesus sertaku. Tidak hanya dari bibir mulut kami mengatakan bahwa Terima Engkau kasih. tidak pernah meninggalkan kami. Amin. Tapi dari kedalaman hati kami menyatakan kepadamu bahwa benar Engkau tidak pernah meninggalkan Amin, kami. amin. Benar Engkau selalu bersama dengan kami. Amin, amin, amin. Kami dapat merasakan kehadiran-Mu Amin. ketika mana Engkau izinkan kami mengalami persoalan. Yesus. Sedetik pun Engkau tidak pernah Amin, meninggalkan kami. Tuhan. Dan ini yang menjadi kebanggaan kami Amin. memiliki Engkau. Kebanggaan kami memiliki Engkau. Amin, amin. Engkau bukan penonton saat kami mengalami persoalan. Yes. Kalau bangsa Israel mengalami laut yang merah, Engkau belah. Maka kami percaya persoalan pun akan Engkau belah dan Amin. kami berjalan Puji di Tuhan. dalam persoalan. Bahkan kami keluar dari Amin. persoalan
sebagai pemenang. Meteraikanlah firman Allah ini di hati setiap kami, bahwa persoalan setiap kami momentum bagi Allah, kesempatan bagi Engkau, saat yang tepat bagi Engkau untuk Engkau membuktikan bahwa kuasa-Mu selalu jauh lebih besar dari setiap persoalan kami. Berkati umat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing, seluruh jemaat GBI Efrata Lubuk diberkati oleh Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami juga dua suami istri, Tuhan sudah menjadikan kami alat saluran memberkati umat-Mu. Kami percaya Tuhan juga berkati kami. Keluarga, anak, cucu kami diberkati oleh Tuhan, baik yang ada di kota Lubuk maupun yang ada di Surabaya. Kami akhiri rangkaian ini dan kami menyerahkan peristirahatan kami sepanjang malam pada malam hari ini, serta Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang kuat dan sehat, sehingga dengan itu kami dapat beraktivitas, nama Tuhan dipuji dan nama Tuhan dipermuliakan. Amen. Hanya di dalam satu nama Tuhan, Amen. Yesus Kristus Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup kami. Sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Selamat tidur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita jumpa kembali. Haleluya. Amin. Shalom. Amin.